Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi yang sudah ditetapkan, yakni berupa peraturan Permenpan RB terbaru terkait penurunan passing grade, yakni nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu, kami akan bacakan sedikit saja dan nanti Bapak Ibu silakan mendownload dan memahami serta mentelaah isi dari Permenpan ini. Karena pada prinsipnya Permenpan ini akan diterangkan langsung oleh Menpan RB ataupun pihak Pan pada keesokan hari saat pengumuman seleksi P3K tahap 1. Namun ini menjadi bocoran bagi kita untuk mengetahui nilai ambang batas terbaru. Jadi Bapak Ibu, afirmasi yang diberikan oleh Kemenpan RB bersama Panselnas adalah penurunan passing grade. Namun di sini tentu saja hal ini tidaklah menjadi perkara yang diduga-duga karena apa yang telah disusun oleh Panselnas ini di luar dari dugaan banyak pihak. Kita akan langsung saja masuk pada keputusan, yakni pada diktum 1 bahwa nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Kemudian di diktum 2 dijelaskan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 benar, yakni kompetensi teknis, kemudian sosiokultural dan manajerial. Nah, namun ada hal yang baru di diktum 3 bahwa akan dibagi menjadi 3 kategori Bapak Ibu ya. Nilai ambang batas ini dibagi menjadi 3 kategori, yakni nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Apa itu kategori 1? Kategori 1 adalah nilai ambang batas yang murni sebagaimana tertera pada Permenpan RB 1127, yakni yang lama ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kategori 2 itu adalah nilai ambang batas di mana nilai sosiokulturalnya dan manajerialnya itu diturunkan 110 dan untuk wawancara 120. Jadi ini adalah nilai sosiokultural dan manajerial terbaru ya untuk kategori 2. Nah, siapa kategori 2 ini disebutkan nilai ambang batas kategori 2 ini adalah mereka yang memiliki umur paling rendah 50 tahun. Kemudian di diktum 7 disebutkan ada ambang batas kategori 3. Dalam ambang batas kategori 3 ini disebutkan nilai seleksi kompetensi teknisnya sebagaimana tercantum pada lampiran 1. Nanti kita lihat di bagian bawah nilai ambang batas yang menuki ya, artinya yang turun. Tetapi kita perlu pahami bahwa dalam seleksi ini nanti tidak serta-merta seluruh peserta mendapatkan ambang batas yang turun. Kita lihat nanti ada tahapannya. Kemudian nilai sosiokultural dan manajerialnya tetap ya. Untuk kategori 3 ini tetap, yang hanya turun itu untuk 50 tahun untuk sosiokultural, manajerial yang untuk kategori 2. Kemudian kita lihat pada diktum ke-8. Di sini disebutkan kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 dilakukan secara berurutan. Nah, di sini Bapak Ibu poinnya. Bahwa saat pertama nanti terhadap seluruh peserta itu tetap diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jadi nilai ambang batas yang sudah diposting beberapa waktu yang lalu oleh Kemenpan RB itu tetap diberlakukan Bapak Ibu ya. Tetap diberlakukan. Dan siapa yang mendapatkan hal itu nanti ya tentu dia akan lolos. Sehingga mereka yang dinyatakan lolos 94.000 oleh Mendikbud kemarin itu tidak akan terganggu Bapak Ibu. Itu otomatis sudah langsung lolos. Lalu jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, masih ada yang belum lolos, masih ada yang kosong formasinya, maka baru diberlakukan terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6. Yaitu diberlakukannya nilai ambang batas kategori 2 yang berperingkat terbaik. Baru berlaku untuk sosiokultural yang diturunkan untuk umur 50 tahun. Jadi pada penilaian awal
tidak ada pengkhususan bagi mereka yang di atas 50 tahun. Kemudian kita lihat lagi pada ketentuan yang ketiga bahwa jika setelah di huruf B ini diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta baru diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan yang berperingkat terbaik. Jadi Bapak Ibu, penurunan passing grade yang betul-betul turun itu baru akan diterapkan setelah tahapan kategori 1 dan kategori 2 belum terpenuhi, baru diberlakukan kategori 3. Kita lihat di poin diktum 9. Pada seleksi kompetensi 1 berdasarkan pasal 29, nanti guru ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, yaitu yang berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi linear dengan jabatan yang dilamar. Ini Bapak Ibu ya tetap. Jadi mereka yang mengunci sekolah induknya. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan kualifikasinya sesuai dengan yang dilamar. Jadi ini sama seperti edaran Menpan RB yang lama bahwa mereka tetap dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian diktum 10 memperjelas bahwa mereka akan berkompetisi pada masing-masing. Jadi tidak akan khawatir Bapak Ibu yang memiliki sekolah induk dan formasi induk, dia tidak akan diambil oleh pelamar lain. Ini sudah jelas dari kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian lalu untuk diktum 12 ini pengecualian bagi wilayah Papua dan Papua Barat. Kemudian ini ditetapkan 6 Oktober 2021. Nah, di Bapak Ibu kita lihat di sini pembagiannya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pada saat seleksi tahap 1 nanti oleh Panselnas akan tetap menerapkan nilai ambang batas kategori 1, di mana guru kelas 260, guru agama 325, dengan nilai sosiokulturalnya 130 dan manajerial wawancaranya dengan nilai 24. Itu tetap Bapak Ibu. Jadi setelah nanti masih ada luang ataupun formasi yang belum terpenuhi, maka nanti baru akan diambil penilaian kekhususan bagi umur yang 50 tahun ke atas, di mana nilai ambang batas untuk manajerialnya diturunkan Bapak Ibu. Diturunkan menjadi ini ya Bapak Ibu, 110 dan 20. Nah, sedang ini tetap ya tadi, tetap pertama tetap. Kemudian setelah nanti masih ada formasi sisa atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi, baru nanti akan ditetapkan nilai ambang batas kategori 3, di mana di sini kita lihat nilainya sangat turun Bapak Ibu ya. Guru agama yang 325 akan menjadi 275. Dan ini tetap untuk sosiokultural dan manajerial ataupun wawancaranya tetap 130 dan 24. Jadi hanya ada penurunan pada nilai kompetensi teknis masing-masing guru. Bapak Ibu, ini tentu nanti kita akan lihat hasil akhirnya ini setelah pihak Panselnas mengumumkan secara resmi pada besok 8 Oktober 2021. Tentu Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos seleksi 1 pada awal-awal, yakni yang telah memenuhi passing grade murni pada kategori 1, maka tetap akan berlapang dada. Dan bagi mereka yang nanti belum dinyatakan lolos di tahap 1 ataupun di kategori 1, baru akan ada penilaian. Nah, tentu penilaian itu juga akan dilakukan secara bersamaan juga dan akan diumumkan besok, yakni pada kategori 2-nya mereka yang berumur 50 tahun ke atas. Dan setelah ada lagi formasi yang belum terpenuhi, maka tetap akan diberlakukan ini. Jadi prediksinya besok akan banyak sekali peserta yang akan dinyatakan lolos, dan kita bisa memprediksikan bahwa pada seleksi tahap 2 dan tahap 3 kemungkinan besar formasi akan hanya tersisa sedikit atau bahkan bisa jadi tidak ada lagi formasi yang tersisa. Demikian informasi singkat dari kami. Silakan Bapak Ibu download file ini, sudah kami coba siapkan di kolom deskripsi pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.